warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, peserta PPG Angkatan 1 tahun 2021. Saya Ira Hermayanti, Guru TK Negeri 7 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyusun pelaksanaan pembelajaran harian yang akan digunakan pada kegiatan PPL di TK Negeri 7 Taliwang. Penyusunan RPPH ini berdasarkan pada penyusunan RPPH 1 lembar yang terdiri dari komponen RPPH yaitu identitas lembaga, semester, minggu, hari, tema, subtema, kelompok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, alat dan bahan yang akan digunakan, kegiatan pembuka, kegiatan inti, istirahat, kegiatan penutup. Di dalam RPPH ini juga memuat rencana penilaian. Rencana penilaian yang terdapat dalam RPPH 1 lembar terdiri dari 3, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Salah satu rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang saya susun adalah sebagai berikut. Identitas lembaga, rencana pelaksanaan pembelajaran harian TK Negeri 7 Taliwang tahun ajaran 2020-2021. Semester 2, minggu ke-7, hari Rabu. Tema alam semesta, subtema gejala alam. Alokasi waktu 150 menit. Kelompok B usia 5-6 tahun. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Anak mengetahui bahaya gempa, ini termasuk dalam pengembangan bahasa, mencerminkan sikap sabar dalam melakukan kegiatan, termasuk dalam aspek pengembangan sosial emosional dan motorik. Anak dapat bermain peran mitigasi bencana gempa, termasuk dalam bahasa fisik motorik kasar. Anak dapat mengenal dan mengetahui barang-barang yang harus disiapkan saat mitigasi bencana, termasuk dalam pengembangan seni dan kognitif. Anak dapat menyanyikan lagu bila ada gempa, termasuk dalam seni. Adapun alat dan bahan dalam melakukan kegiatan ini adalah yang pertama kartu gambar, video gempa bumi, LKPD, pensil, dan krayon. Kegiatan pembuka terdiri dari 1. Salam dan berdoa termasuk dalam pengembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, melakukan percakapan untuk mengecek kehadiran termasuk dalam pengembangan bahasa. Yang ketiga, menonton video kejadian gempa bumi, kemudian tanya jawab tentang bahaya gempa bumi termasuk dalam pengembangan bahasa. Yang keempat, mengenalkan kegiatan dan aturan main termasuk dalam sosial emosional dan kemandirian. Kegiatan inti yang pertama, bermain peran mitigasi bencana gempa termasuk dalam pengembangan bahasa, fisik, motorik kasar. Yang kedua, bermain kartu gambar mitigasi bencana termasuk dalam pengembangan kognitif. Yang ketiga, membuat gambar tas dan menghubungkan benda-benda ketika terjadi mitigasi bencana termasuk dalam pengembangan seni dan kognitif. Kemudian istirahat. Dalam kegiatan istirahat, yang pertama, cuci tangan termasuk pengembangan fisik motorik. Yang kedua, berdoa sebelum makan termasuk nilai agama dan moral. Yang ketiga, main di luar termasuk fisik motorik kasar. Kegiatan penutup, yang pertama, menanyakan perasaan selama melakukan kegiatan. Kegiatan apa yang paling disukai termasuk dalam pengembangan bahasa. Yang kedua, menyanyi lagu bila ada gempa termasuk seni. Yang ketiga, recalling termasuk dalam pengembangan bahasa. Yang keempat, menginformasikan kegiatan besok termasuk dalam pengembangan bahasa. Yang kelima, berdoa, salam, pulang. Dari kegiatan di atas, saya menyimpulkan rencana penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk penilaian sikap: 1. Terbiasa berdoa dengan sikap yang baik, tangan diangkat dan tidak berteriak. 2. Sabar dalam melakukan kegiatan. Untuk penilaian pengetahuannya, yang pertama, dapat bermain peran mitigasi bencana gempa, mengetahui bahaya gempa, mengetahui benda-benda yang harus disiapkan saat mitigasi bencana. Untuk keterampilannya, dapat mengerjakan maze jalur evakuasi, dapat membuat gambar tas dan menghubungkan dengan benda-benda mitigasi.
Berikut lembar kerja peserta didik pada kegiatan ini. Salah satunya adalah aku bisa membuat gambar tas dan menghubungkan dengan benda yang dibutuhkan ketika mitigasi bencana. Jadi nanti anak-anak akan membuat gambar tas pada lembar kosong di atasnya, kemudian menghubungkan dengan gambar-gambar yang ada di bawahnya. Untuk kartu gambar yang akan digunakan, nanti akan disediakan gambar selimut, gambar lilin, gambar boneka, gambar mie instan, gambar robot, gambar senter, dan gambar-gambar lainnya yang akan digunakan anak dalam memilih kartu gambar mana yang termasuk ke dalam barang-barang yang dibutuhkan saat mitigasi bencana. Adapun format penilaiannya, yang pertama format hasil karya anak, kemudian format observasi skala capaian perkembangan anak, demikian RPPH yang telah saya susun untuk persiapan melakukan praktek pembelajaran di lapangan pada TK Negeri 7 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.